Ini orang yang sangat sibuk ini, dia tidak menjauhkan dirinya dari pertemuan ibadah. Hati-hati saudara, banyak orang, bahkan kadang-kadang para pendeta ini bisa pimpin ibadah, tapi tidak mau ikut ibadah. Bisa saja begitu. Mereka sibuk dengan memimpin, beraktivitas secara rohani, tapi tidak mau ikut ibadah. Tidak mau dengar khotbah. Berkhotbah boleh, tapi dengar khotbah tidak boleh. Nah, ini orang yang sudah sangat sibuk, saya kira. Mari kita tunduk kepala dan kita angkat hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Tuhan sudah memanggil kami dalam persekutuan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, tolong kami, biar kami dapat membaca dengan baik, merenungkan dengan baik. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan melakukan kehendak firman-Mu. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Bukalah akal, pikiran, perasaan kami dan hidup kami, biar menjadi tanah yang subur. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Malam hari ini saya mengajak kita semua membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan membacanya buat kita. Tentang sida-sida Ethiopia. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dari sida-sida itu. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Jika saudara-saudara sudah sangat siap hari ini, kita mau belajar sesuatu dari firman Tuhan, biarin menjadi sukacita. Ingat, berbagi juga kepada sahabat saudara kita lainnya dimanapun mereka berada, di grup-grup atau dimanapun yang saudara rasa mereka penting untuk mendapatkan berkat firman Tuhan juga seperti malam hari ini. Baik saudara-saudara, dari Pastori 2 Gemit Anugrah di Nekoten 1 di Jalan Eltari, kami mengucapkan selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Semoga saudara-saudara diberkati selalu dan saudara-saudara menikmati betul bagian-bagian pemberitaan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat semua, jemaat Facebook yang saya kasihi sekali. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Tapi mari kita lebih dalam lagi, saudara. Hari ini kita melihat sejumlah hal yang ada dalam catatan tentang kisah yang mungkin kita sudah familiar. Kita baca tentang sida-sida dari Ethiopia. Saya ingin memulai dengan mengatakan begini, saudara. Cerita tentang pertobatan sida-sida Ethiopia dicatat dengan baik. Kita sudah hafal, kita sudah dengar. Sida-sida ini memperoleh sesuatu yang tidak biasa menurut saya. Dia mengalami hal yang saya kira cukup istimewa. Tidak biasa dialami oleh banyak orang yang berjumpa dengan hal-hal ini. Yang pertama, saudara, Tuhan mengutus malaikat kepada Filipus. Jadi Tuhan menyuruh malaikat datang kepada Filipus untuk kepentingan ini sida-sida Ethiopia ini. Luar biasa kan? Ada sesuatu yang luar biasa di situ. Kedua, saudara-saudara, melalui Roh Kudus yang bekerja secara nyata. Roh Kudus ada di situ, bekerja dengan luar biasa, bahkan sampai melarikan Filipus di situ. Ini hal yang tidak terbiasa terjadi dalam pertobatan dan perjumpaan orang-orang dengan Tuhan. Melalui Filipus yang diutus Tuhan Allah datang. Apa maksudnya? Ada berita Injil yang disampaikan di situ. Jadi kita lihat hal-hal ini sangat istimewa. Roh Kudus diutus, malaikat diutus untuk berjumpa dengan Filipus. Filipus dibawa ke situ, berjumpa dengan sida-sida ini, dan melalui Filipus ini Tuhan Allah bekerja untuk kepentingan sida-sida ini. Hal yang saya kira sangat-sangat istimewa. Apa sih sesungguhnya yang terjadi di sini? Saya mau ajak kita merenungkan beberapa catatan-catatan ini untuk menjadi bahan perenungan kita, saudara-saudara. Saya mulai dengan soal ibadah. Ibadah kok sangat penting bagi orang ini. Dia belum kenal Tuhan Yesus sesungguhnya. Tapi ibadah itu sangat penting. Sida-sida ini adalah kepala perbendaharaan. Dia itu kalau dalam dunia saat ini, dia kira-kira seperti menteri keuangan. Saya bisa membayangkan saudara-saudara bahwa dia sangat sibuk. Jabatan ini jabatan yang tidak gampang. Sebagai seorang kepala perbendaharaan dari Ratu Ethiopia, Sri Kandake, saya kira dia sangat sibuk untuk melaksanakan tanggung jawab layanan pekerjaannya ini. Namun coba kita lihat, pembacaan tadi disampaikan dengan sangat baik bahwa untuk beribadah dia dapat mengatur waktu begitu rupa sampai dia bisa pergi beribadah. Ingat, beribadahnya di Yerusalem. Perjalanan ini cukup jauh. Sangat jauh malah. Tapi orang yang sangat sibuk begini ini masih bisa siap waktu pergi beribadah. Padahal dia seorang menteri keuangan. Saya kira dia sangat sibuk. Saya lihat ini yang kasubag keuangan dong, saya sibuk sekali. Urus inilah, urus itu, kwitansi inilah, itu semua. Mereka sudah sangat sibuk. Oh, ibadah dengan keluarga sesusah. Tapi lihat, ini sida-sida Ethiopia mengambil waktu untuk pergi dan beribadah. Dia tidak takut untuk menempuh sebuah jarak yang sangat jauh. Dari Ethiopia pergi ke Yerusalem hanya untuk beribadah. Nah ini apa ya? Saya membayangkan ini orang betul-betul mau ini. Saya yakin kalau dia tidak mau, dia tidak serius sedikit, tidak bisa. Dia punya alasan yang kuat sekali untuk tidak beribadah. Saudara-saudara, perjalanan yang jauh, melewati padang gurun, dan banyak bahaya yang mengancam sesungguhnya dalam perjalanan itu. Perjalanan yang jauh, melewati padang gurun, dan banyak sekali ancaman. Saudara bisa bayangkan, dia mau untuk pergi. Ini ibadah ini seperti apa pentingnya. Perjalanan dari Ethiopia ke Yerusalem ditempuh dengan kereta unta. Ditempuh dengan kereta unta. Tentunya itu sangat lelah, memakan waktu yang cukup lama. Dong bukan pakai pesawat, orang tidak pakai mobil, orang tidak pakai yang modern punya, pakai kereta unta. Saudara bisa bayangkan, pasti sangat melelahkan. Di bagian-bagian ini saya merenungkan, saudara-saudara, bahwa ini orang yang sangat sibuk ini, dia tidak menjauhkan dirinya dari pertemuan ibadah. Hati-hati saudara, banyak orang, bahkan kadang-kadang para pendeta ini bisa pimpin ibadah,
tapi tidak mau ikut ibadah. Bisa saja begitu. Mereka sibuk dengan memimpin, beraktivitas secara rohani, tapi tidak mau ikut ibadah. Tidak mau dengar khotbah. Berkhotbah boleh, tapi dengar khotbah tidak boleh. Nah, ini orang yang sudah sangat sibuk, saya kira. Saudara-saudara, ibadah telah memberikan banyak sekali manfaat. Dan saya kira orang-orang yang cinta beribadah, mereka mengalami betul-betul manfaat-manfaat dari ibadah itu. Baik untuk hidup hari ini maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Setiap kali di malam penuh berkat saya sampaikan hal ini. Ingat, ibadah itu mengandung janji. Latihan badani terbatas sebenarnya. Tapi ibadah itu mengandung janji baik untuk kehidupan hari ini maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Karena itu ibadah memberi manfaat. Ibadah memang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Saya bayangkan saudara-saudara, kalau kita tidak penuh hati baru ibadah, mau jalan seperti ini sida-sida Ethiopia, dari Ethiopia pergi ke Yerusalem, saya kira mungkin kita sudah akan berhenti. Kita akan punya alasan. Belum lagi kalau bermacam-macam pekerjaan harus kita lakukan. Ini begitu penting. Saya selalu ingin mengatakan kalau sesuatu itu penting, saudara, sesibuk apapun kita akan menemukan jalan ke sana. Kalau kita rasa penting. Tapi kalau sesuatu itu kita rasa tidak penting, biar mau sementara bebas seperti apapun, lebih banyak kita temukan alasan. Mari kita coba jujur, saudara-saudara, kita renungkan, lebih banyak kita temukan jalan untuk ibadah, atau justru lebih banyak kita menemukan alasan-alasan untuk tidak beribadah. Itu sebenarnya adalah sebuah kesimpulan daripada pikiran dan perasaan kita tentang ibadah itu. Dalam hidup kita penting atau tidak? Sekali lagi, kalau penting pasti ada jalan. Tapi kalau kita rasa tidak penting, mungkin kita lebih banyak akan menemukan alasan. Nah, saudara-saudara, bukan saja ibadah yang begitu dicintai dan dirasa penting oleh sida-sida Ethiopia ini, tetapi sekaligus dia punya kerinduan yang cukup besar untuk membaca firman Tuhan. Pergi beribadah dan tidak membaca firman Tuhan itu tidak baik. Banyak orang saya lihat, banyak yang pergi gereja bawa HP, sampai sana kita khotbah dong hanya buka HP, bermain-main. Kita pikir dong ada baca di mana, padahal ada balas WA, ada main game, ada foto, senyum sendiri. Nah, ini sudah bermasalah ini. Nah, saudara, kita lihat dalam kisah sederhana ini, bahwa dalam perjalanan pulang setelah dia beribadah di Yerusalem, sida-sida Ethiopia ini dalam perjalanan dari Yerusalem ke Ethiopia, dia tidak menggunakan waktunya untuk beristirahat. Jalan ini cukup jauh. Dia tidak pakai untuk istirahat. Dia juga tidak pakai untuk melihat pemandangan-pemandangan di luar. Kita ini kan kalau naik oto, naik pesawat ini kan kalau sengaja duduk dekat kaca kok, sengaja lihat keluar, menghayal, melamun, membayangkan kita ada dengan keluarga, dengan pacar yang sapa. Nah, ini sida-sida tidak melakukan itu. Sida-sida ini justru menggunakan kesempatan itu untuk membaca Alkitab. Kesempatan perjalanan yang cukup jauh, dia bukan istirahat, bukan menikmati, mungkin sulit nikmati juga kan itu di padang gurun ya. Tapi dia tidak menghayal di situ. Dia tidak lihat keluar kok berpikir macam-macam. Dia membaca firman Tuhan. Bukankah ini satu hal yang harus dibangun di atas kerinduan? Kalau tidak bisa, apalagi bukan segampang yang kita bayangkan tentang dia membaca firman Tuhan. Kan ada catatan lebih sesungguhnya di situ, yaitu bahwa perjalanan di padang gurun itu menggunakan kereta unta pasti terguncang. Kereta unta itu pasti jalan bergoyang-bergoyang begitu. Kita pegang HP saja, baru lihat-lihat begini lama-lama sudah mabok gitu, mual malah. Ini apalagi dia goyang-goyang begini, kita mau baca ini Alkitab, saya rasa itu bukan gampang itu. Itu sikap yang saya kira penting sekali. Tidak mudah untuk membaca Alkitab. Nah, apalagi saudara-saudara, dia membacanya cukup keras. Ini orang dia baca keras sampai Filipus didengar di luar. Ini orang seperti apa dia ini? Selain itu, saudara-saudara, bahwa kitab Nabi Yesaya yang sedang dibacanya ternyata dia tidak mengerti. Bayangkan, saudara bisa kok tidak baca sesuatu yang saudara sebenarnya tidak mengerti, tapi saudara pakai waktu lama. Saya rasa sulit itu. Sulit dilakukan itu. Banyak orang mau baca yang dia mengerti. Yang sudah mengerti saya belum tentu dia suka baca. Banyak yang mau baca yang mengenakan telinga hatinya, atau mungkin pernah punya urusan-urusan tertentu menyangkut dengan apa yang dia baca itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, tentunya untuk membaca perjanjian lama, dia mesti belajar bahasa Ibrani. Karena perjanjian lama tertulis dalam bahasa Ibrani.
Ini hal yang rumit, saudara. Sudah jalan tak goyang-goyang lagi. Baca barang yang tidak dia mengerti lagi. Terus harus pakai orang lain pembahasa lagi. Bukankah kalau tidak dibangun di atas kasih, cinta yang besar untuk ini, itu tidak dilakukan? Apa ini tidak ada yang paksakan? Ini sesuatu yang dia ambil keputusan sendiri. Lalu ketika dia tidak mengerti, apa makna dari ayat yang dia baca, dia tidak segan-segan untuk bertanya. Tidak malu untuk bertanya. Bahkan kepada satu orang yang baru dia temui. Dia tidak ragu, dia tidak malu untuk bertanya. Saya pikir ini penting. Ada banyak kita yang sudah tidak mengerti lagi, tidak tanya. Ada yang sudah tidak mengerti lagi, tidak baca Alkitab. Saya suka tanya banyak orang ketika beribadah. Saya tanya, jemaat, ya Bapak, kamu baca Alkitab atau tidak? Baca Bapak. Siapa yang sudah baca habis Alkitab? Woi, paling-paling yang angkat tangan itu 2-5 orang. Yang lain tidak angkat tangan. Jadi kamu belum baca habis Alkitab? Belum Bapak. Saya bilang ada 2 hal. Pertama, bayangkan semua sinetron seluruh episode dia bisa kasih habis. Alkitab dia tidak bisa baca kasih habis. Wah, ini bahaya. Kedua, saya sampaikan. Saudara tahu bahwa yang sudah baca kasih habis juga belum tentu mengerti. Yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Apalagi yang baca setengah-setengah saja. Wah, ini jadi masalah buat kita. Ini sebuah tantangan yang serius. Nah, saudara-saudara, kalau dia sampai bertanya tentang sesuatu yang dia tidak mengerti, itu berarti bahwa kerinduan ini besar. Kerinduan untuk memahami bagian-bagian dari pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, saya kira catatan-catatan tadi menyangkut dengan kerinduan dari sida-sida Ethiopia ini untuk membaca Alkitab. Sebagian hanya beribadah sebagai rutinitas, bukan terpanggil. Ya, saya kira bisa. Itu bahan-bahan refleksi. Terima kasih. Kita berpikir kembali. Nah, Tuhan menghendaki kita supaya sering membaca Alkitab. Tuhan mau kita membaca Alkitab. Kenapa kok baca lain bisa, kok baca Alkitab tidak mau? Baca kitab suci, doa tiap hari itu buat kita bertumbuh. Kita ini tidak baca Alkitab tapi langsung menafsir. Ada orang berdebat tanpa membaca. Mereka hanya baca ayat-ayat tertentu, bagian-bagian tertentu, lantas merasa sudah pintar untuk itu semua. Oh, yang sudah baca kasabi juga belum tentu mengerti. Alkitab adalah firman Tuhan. Jika kita mengenal Alkitab, makin akrab dengan Alkitab, memahami, apalagi kalau kita minta Roh Kudus menolong kita untuk hal itu, maka kita makin memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu memberikan banyak sekali manfaat. Ya, betul Inangsen. Banyak yang baca Alkitab tapi tidak paham. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat yang lebih lagi. Ibadah, membaca Alkitab. Tetapi ada hal yang lain lagi ini. Ini bagian yang saya kira indah juga. Sida-sida Ethiopia ini dia seorang pejabat, menteri keuangan dari satu negara. Tetapi ini orang kau punya rendah hati sekali. Saya kira luar biasa. Dia tidak bertanya duluan dan berkenalan duluan dengan Filipus. Tidak. Ketika Filipus bilang begini, mengertikah Tuhan? Wih, saya pejabat, orang yang tidak kenal saya, dia datang langsung bilang, Tuhan mengerti kok. Saya bisa bayangkan ini orang ini olok saya ini. Dia siapa? Dia jalan kaki, itu berarti dia bukan siapa-siapa. Apalagi dia tidak dikenal di sini. Lantas dia datang tanya saya, mengerti? Saya mau tanya saudara, kalau ada orang datang tanya, saudara katakan saudara pejabat apalah, saudara RT lah begitu. Terus ada orang datang tanya, mengertikah Bapak? Woi, saya yakin saudara bisa marah itu. Mendapatkan pertanyaan demikian tidak membuat dia merasa kurang hati juga. Dia tidak merasa kurang hati. Dia biasa-biasa saja. Dia mengakui malah terus terang. Dia bilang, saya tidak mengerti. Memang sangat sulit kalau kita supaya pejabat baru mengakui kesalahan dan kelemahan itu sulit. Kadang-kadang kita ini pejabat kami sedikit baik, pejabat di gereja maupun di pemerintah ini. Kalau salah kita bisa bata putar begitu rupa untuk membenarkan kita pun kesalahan. Pakai argumentasi teologis lagi. Pakai pendasaran Alkitab lagi. Untuk mengatakan kita mungkin benar di sini. Ini orang ini berani sekali. Berterus terang dia tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Dengan rendah hati dia meminta kepada Filipus. Tanda petik orang yang dipandang mengerti. Untuk menjelaskan kepada dia. Untuk membimbing dia malah.
seorang pejabat meminta kepada orang biasa ini untuk membimbing dia. Saya kira itu sebuah bentuk kerendahan hati. Tidak ada pencitraan di situ, tidak ada orang lain, hanya dia dan dia pun tim yang jalan dengan dia ini. Ketemu satu orang asing, lantas dia bertanya dan dia minta itu orang membimbing dia. Tidak ada pencitraan kan? Baru dulu tidak ada siaran pers, tidak ada siaran televisi kok, siaran langsung Facebook kok, atau story kah? Tidak ada. Tapi melakukan itu dia hati yang betul-betul mau dia lakukan. Dalam penampilan saudara-saudara, saya membayangkan bahwa sida-sida itu mengenakan pakaian kebesaran. Karena dia seorang pejabat, dia pasti pakai pakaian yang bagus, dia pasti dikawal oleh prajurit-prajurit. Sedangkan Filipus, dia sangatlah sederhana, dia orang biasa. Tetapi ini orang yang luar biasa ini justru sangat dengan rendah hati meminta kepada orang-orang biasa ini, kalau boleh engkau membimbing saya. Saudara bayangkan, kadang-kadang ada orang yang sangat sombong. Mari kita renungkan ya saudara. Memang kadang-kadang ada orang yang sangat sombong dan memandang rendah orang lain. Baru dapat jabatan sedikit, dia tidak pernah pandang orang lagi. Belum dapat jabatan mungkin kita bersahabat, kita berteman, kita biasa-biasa. Tapi ketika baru diberi kepercayaan sedikit, lantas tiba-tiba orang bisa saja berubah. Kalau dia tiba-tiba dapat jabatan, dia tiba-tiba menjadi kaya, kedudukannya luar biasa, pendidikannya cukup tinggi, tidak semua orang mampu untuk merendahkan diri begitu. Saudara-saudara, banyak orang, banyak jemaat, banyak juga para pendeta mungkin, yang merasa dirinya kaya, berpendidikan, memiliki segala sesuatu, memiliki karunia-karunia, akhirnya justru meremehkan orang lain. Ada juga yang meremehkan hamba-hamba Tuhan, apalagi kalau bisa bayar sendiri. Wah, dia rasa dia sudah lebih lagi dari itu. Nah, ini hamba Tuhan dan cuma mau dibayar, mau menjatuhkan dan punya harga diri di situ. Ini jadi sebuah pergumulan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Lalu berhadapan dengan orang yang seperti ini, yang punya kerinduan beribadah, kerinduan membaca Alkitab, dan punya kerendahan hati. Ini kan ada, tidak semua orang yang kita jumpai pasti seperti ini, pasti berbeda-beda. Tapi kalau kita baca dalam konteks ini, apa yang kemudian dilakukan oleh hamba Tuhan Filipus ini, supaya kita tinggal memposisikan diri. Kita bisa dalam posisi seperti siapa? Kita bisa dalam posisi seperti sida-sida Ethiopia. Kita juga bisa dalam posisi seperti Filipus ini. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa Filipus menggunakan dasar Alkitab ini, Yesaya 53 ini, untuk dia memulai sesuatu, penginjilan. Dia menyampaikan sesuatu tentang Tuhan. Dia berani sekali. Dia menyampaikan tentang Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, segala bangsa. Saya membayangkan Filipus luar biasa. Kalau konteks hari ini, saya pribadi ini ketemu dengan Menteri Keuangan, saya yakin proposal yang saya bawa ini, proposal pembangunan inilah, proposal untuk pengembangan inilah, saya lupa untuk memberitakan Tuhan Yesus. Tapi saya bisa akan membenarkan diri saya seolah-olah itu yang betul itu. Tapi Filipus dalam perjumpaan dengan sida-sida Ethiopia ini, seorang Menteri Keuangan dari satu negara ini, dia memberitakan paling pertama itu tentang Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ini jiwa ini berharga di hadapan Tuhan. Sampai sejauh mana kita pikirkan berharganya jiwa-jiwa yang kita jumpa. Filipus yang orang biasa-biasa murid Tuhan ini berjumpa dengan seorang pejabat dari sebuah negara. Dia Menteri Keuangan, sida-sida dari Ethiopia, kepala yang mengatur ini uang-uang. Dia tidak datang dengan proposal. Dia tidak datang dengan macam-macam permintaan, apalagi dengan alasan pelayanan. Dia memberitakan saja tentang Tuhan Yesus. Filipus juga menjelaskan bahwa untuk memperoleh anugerah keselamatan dan pengampunan dosa, harus menerima Tuhan Yesus. Tandanya adalah baptisan itu. Dia membawa ini orang untuk kemudian mengaku dengan mulutnya, "Oh, saya percaya." Dia bawa ini orang untuk mengaku, "Ya, saya percaya." Memang Roh Kudus yang akan melakukan itu semua. Kita ini mau atau tidak untuk Roh Kudus pakai kita sebagai bagian di mana bekerja untuk berjumpa dengan jiwa-jiwa dan lain-lain. Orang yang Tuhan izinkan untuk kita berjumpa dengan mereka. Saudara-saudara, karena itu begitu sampai di tempat yang ada air, sida-sida itu
meminta Filipus untuk membaptis dirinya, tanda bahwa dia percaya. Dia mau menerima Tuhan Yesus. Sida-sida tahu bahwa sebentar lagi Filipus akan meninggalkan dia. Jangan lepaskan saya dulu sebelum ada akta di sini. Jangan tinggalkan saya sebelum ada akta ini, baptisan di situ. Dia harus ambil kesempatan penting ini. Dia harus. Setelah membaptis, Roh Kudus mengangkat Filipus ke tempat lain. Hilang sudah dia. Saya memahami, saudara, bahwa kemudian Filipus tidak ada jasa di situ. Tidak ada. Sudahlah, sudah selesai. Bawa orang datang kepada Tuhan. Tidak bawa orang, dia tidak bawa sida-sida ini datang kepada Filipus. Saya kira Filipus mungkin juga tidak boleh bercerita bahwa, oh untung baik saya, makanya itu Menteri Keuangan itu bertobat. Pikirkan tidak begitu. Kan Roh Kudus. Sejak awal kita membaca tentang bagaimana Roh Kudus, Roh itu bekerja. Itu yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, untuk segala sesuatu itu kan pasti ada waktunya. Waktu di mana kita pelajari baik-baik. Kalau memang ada segala sesuatu ada waktunya, bagaimana sikap kita terhadap waktu itu menjadi catatan yang penting bagi saya secara pribadi, juga bagi kita semua. Karena itu, saya kira bahwa kita mesti mengambil peran yang penting, mengambil kesempatan yang sangat-sangat kita taruh dalam kategori satu ini. Ini penting ini, berkaitan dengan bagaimana kita menyatakan tentang Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu penting bagi kita. Saudara, tidak semua kesempatan yang kita dapatkan dengan banyak orang yang belum kenal Tuhan, kita mampu untuk melakukan ini. Belum. Saya bergumul, saya berdoa, tapi saya juga kadang-kadang tidak berani untuk itu. Cari aman-aman saja. Kita merasa pekerjaan selesai, sudah selesai. Saudara-saudara, kita membayangkan bahwa ketika kepada kita diberi tanggung jawab besar menjadi orang-orang yang menyatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, mestinya ada refleksi yang lebih di sini. Itu sida-sida Ethiopia itu waktunya belum mengenal Tuhan Yesus, tapi kok 3 hal itu bisa dia jalankan. Dia mau beribadah, dia mau membaca Alkitab, dia mau untuk merendahkan diri, bahkan terhadap orang-orang sederhana saja. Ini saya kira sekaligus menjadi teguran buat saya secara pribadi. Kadang-kadang kita tidak rindu beribadah. Tadi di awal saya sampaikan, saya berkhotbah. Saya tiap hari berkhotbah 5-6 kali sehari dalam pelayanan. Tapi jangan sampai saya siap hanya untuk berkhotbah, tapi tidak siap untuk mendengar khotbah. Saya siap untuk memimpin ibadah-ibadah, tapi tidak siap untuk mengikuti ibadah. Teman-teman lain berkhotbah, saya lebih memilih keluar mungkin. Atau mungkin jangan sampai teman lain berkhotbah, saya rasa saya yang tahu. Bahkan saya menilai seolah-olah saya lebih pintar berkhotbah dari mereka. Orang harus belajar dari saya. Wow, aneh juga ya. Orang luar biasa. Menempuh jarak yang sangat jauh dari Ethiopia sampai ke Yerusalem. Kepentingannya apa? Ibadah. Ini perlindungan serius bagi kita. Ini orang sangat sibuk. Menteri Keuangan masih tidak sibuk. Kalau Menteri Keuangan sampai tidak sibuk, itu tertahu dia di negara bagian mana. Sangat sibuk, tapi mau beribadah. Ini jadi refleksi ibadah. Ibadah ini memang ada 2. Ada ibadah liturgis yang dijalani oleh kita tiap hari Minggu atau hari-hari ibadah, dan ibadah raya kehidupan. Banyak orang sedikit belokan, dia bilang begini, Pak, kerja itu juga ibadah. Wah, kalau kerja ibadah, nah kenapa mesti ada gedung gereja orang? Supaya kita tidak usah ibadah lagi. Dimaksudkan di sini adalah ibadah-ibadah liturgis itu kemudian kita mendapatkan semacam apa di situ, kekuatan roh, daya dorong di situ, supaya ketika kita masuk dalam ibadah raya kehidupan, kita digerakkan oleh ini. Karena untuk sekedar berbuat baik, semua orang bisa berbuat baik. Untuk bisa melakukan ini, itu semua orang bisa lakukan. Yang membedakan kita adalah apa yang mendorong kita untuk itu. Di mana kita menemukannya dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Baik secara pribadi, baik dalam komunitas ibadah itu. Sehingga ini menjadi penting. Itu catatan pertama, kerinduan beribadah. Itu refleksi saya secara pribadi. Memimpin saja, jangan sampai yang saya mau, tapi mengikuti ibadah saya tidak mau. Coba kita lihat, ada banyak orang yang dulu rajin ibadah, tapi ketika mulai diberi kesempatan beribadah, dia sudah tidak rajin. Dia hanya rajin pimpin saja, ikut ibadah sudah tidak lagi. Bahkan dia hanya dalam penilaian.
Kedua, rajin membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Membaca Alkitab ini serius. Ini orang ini baca Alkitab. Dan dia tidak macam-macam lah. Dia bertanya, apa dimaksud ini? Oh, itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Sangat ringan, sangat gampang, dan tanpa banyak hal yang membingungkan ini orang. Dia bantuin orang ini yang tidak mengerti ini untuk jadi mengerti, bukan bikin bingung tambah. Kadang-kadang satu hal yang sudah gampang orang bikin susah. Ini dulu mantan ketua sinode kami, almarhum Bapak Pendeta Benjamin Fobia, dia bilang orang pintar itu bikin barang yang susah jadi gampang. Bukan barang yang gampang tapi bikin jadi susah lagi. Dan itu saudara-saudara, saya kira ini catatan yang baik juga. Saya berpikir, ya mungkin kita mesti buka hati kita meminta pertolongan Roh Kudus, membuat kita belajar, membaca Alkitab, merenungkannya, dan lebih dari itu minta bantuan Roh Kudus kita melakukan. Kita akan jatuh bangun. Ada banyak hal, kita orang berdosa semua. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Tapi mari kita belajar. Kan tidak ada yang mustahil ketika kita datang minta kepada Tuhan. Saya bilang tadi, saudara, bahkan yang sudah baca saja belum tentu mengerti. Apalagi yang sudah tidak baca tapi memberi tafsiran. Wah, ini jadi masalah. Apalagi kalau tanpa perdebatan lagi. Oh, ini hal yang luar biasa. Saudara-saudara, yang ketiga soal kerendahan hati. Kerendahan hati ini dibutuhkan oleh banyak orang. Ya. Terima kasih Ibu Linda Lubalu. Ya, puji Tuhan. Kita belajar bersama. Sedikit mungkin. Saya percaya satu hal. Ketika benih firman Tuhan diberitakan, dia tidak akan pulang dengan sia-sia. Mau sedikit pun pasti dapat. Kecuali orang yang anggap remeh, memang ya tidak dapat lah. Dia mungkin sudah tahu. Tapi mari kita lihat, saudara, kerendahan hati itu penting. Ya, penting, kerendahan hati. Kalau kita terlalu tinggi hati, bagaimana Roh Kudus bisa tinggal sama-sama dengan kita? Kalau kita rasa kita sudah mantap, mungkinkah kita masih membutuhkan Tuhan? Kalau kita rasa kita sudah pintar, kalau kita rasa kita sudah semua, lalu untuk apa lagi Tuhan? Mungkinkah kita mau merendahkan hati dan hidup kita? Bukan saja dalam perjumpaan dengan orang lain, tapi juga sekaligus merendahkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan isi kita, isi. Apalagi sadar bahwa kita orang-orang berdosa dan tidak sempurna. Mestinya hal-hal itu menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Saudara, kita semua berefleksi bersama. Terima kasih kesediaan saudara-saudara untuk mengikuti malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Kita belajar hal-hal yang sederhana, yang ringan-ringan. Semoga itu menjadi pesan-pesan bagi saudara semua. Apa yang saudara tahu dari bagian-bagian pemberitaan firman Tuhan, coba sampaikanlah kepada orang lain. Istri, suami, anak-anak, ipar-ipar, tetangga. Daripada duduk hanya omong orang saja. Lebih baik, kasih tahu baik-baik. 3 hal yang menjadi sebuah catatan. Ibadah, membaca Alkitab, sekaligus kerendahan hati. Nah, Om Pendeta Boy sudah mendapatkan perhatian dan keistimewaan dari Tuhan. Karena di tengah-tengah kesibukannya, tapi ia memberi waktu untuk membaca Alkitab. Ya, saya kira begitu. Itu istimewa. Dia Menteri Keuangan. Saya kira sangat sibuk. Kalau kita yang bendahara RT sibuk, apalagi dia yang Menteri Keuangan suatu negara, pasti sangat sibuk, tapi memberi waktu beribadah. Saya takut kita aktif sekali untuk beraktivitas rohani, tapi kita tidak beribadah. Saya membayangkan saya sendiri begitu. Keluar pagi-pagi pimpin ibadah, ikut ibadah tidak. Ini yang jadi masalah ini buat kita semua. Tapi saudara-saudara, memang ini catatan serius. Filipus berjumpa dengan sida-sida ini. Dia datang tidak dengan proposal, dia datang memberitakan Tuhan Yesus. Engkau tidak mengerti kok, sida-sida. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus ini. Dan saya kira itu luar biasa itu. Kita semua menjadi bagian di sini. Saya kira Bapak Ibu Saudara, tidak pernah kebetulan Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kita berjumpa dengan orang-orang tertentu dalam hidup. Mungkin orang-orang itu kita kenal. Mungkin orang-orang itu separuhnya kita tidak kenal. Tapi mungkinkah kita mengambil kesempatan-kesempatan? Tentunya tidak dengan mengandalkan diri kita sendiri, tapi berdoa, biarkanlah waktu Tuhan itu dan cara Tuhan bekerja melalui kita
untuk maksud-maksudnya, dan biarlah sebuah bangsa di dunia ini memahami, menerima, mengerti, dan seterusnya. Betapa Tuhan luar biasa itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih untuk malam hari ini. Semoga bahan perenungan firman di malam hari ini menjadi bahan yang baik, menolong kita semua dalam situasi-situasi yang seperti apapun. Saya membayangkan saudara-saudara, memang perubahan zaman ini sangat cepat. Ada banyak hal yang kami yang umur 45 ke atas ini tidak mengerti. Karena perubahan ini, hanya anak-anak milenial yang mungkin lebih paham. Kecuali yang umur kami, mereka tekun di situ. Tapi bahwa memang harus ada hal yang tidak boleh berubah dalam hidup kita, yaitu iman kita kepada Tuhan sudah tidak boleh berubah. Tidak boleh bergeser lagi. Saudara boleh melakukan segala hal, menciptakan semua hal, semua teori, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh. Tidak boleh kita ganggu. Ya, tidak boleh. Itu memang sudah Tuhan punya, dan kita semua mesti sepakat untuk percaya pada satu hal itu. Puji Tuhan. Terima kasih buat kita semua. Kesempatan kita belajar bersama firman Tuhan hari ini. Semoga saudara-saudara diberkati ya. Kalau saudara-saudara diberkati, maka saudara harus menyampaikan juga pada orang lain. Apapun yang saudara dapat. Kita ini penuh dengan kekurangan. Sedapat-dapatnya kita minta Tuhan menyempurnakan itu. Kita sampaikan juga kepada orang lain. Mereka juga menikmati apa yang kita nikmati. Puji nama Tuhan untuk semua kebaikannya. Dan nanti habis ini kita berdoa. Istirahat sudah. Tidur baik-baik. Besok pagi bangun, berdoa, baca firman, mulai kerja lagi. Sampai malam. Ikut malam penuh berkat lagi. Baru istirahat lagi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Mengajarkan kepada kami dari firman-Mu untuk hal-hal di mana kami mesti lakukan. Tuhan tolong supaya kami bisa rendah hati. Kami punya kerinduan beribadah. Kami punya kerinduan membaca firman. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan biar kami pakai untuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Biar ini terus akan menjadi panggilan kami. Kami tidak bisa kalau tanpa Tuhan. Karena itu kami minta Tuhan, tolong kami. Semua yang sudah kami kerjakan hari ini kami minta Tuhan berkati. Pergumulan-pergumulan kami dalam berbagai-bagai masalah, kami minta Tuhan jangan tinggalkan kami. Berikan kepada kami iman Tuhan, supaya kami terus percaya pada Tuhan, sekalipun dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Terima kasih banyak. Diberkatilah semua yang mengambil bagian dalam pemberitaan firman malam hari ini. Juga semua orang yang baru akan mengikutinya besok pagi. Karena sudah cukup malam untuk malam penuh berkat ini. Tapi terima kasih. Tuhan masih mengirim orang-orang untuk menjadi bagian di dalamnya. Terima kasih. Istirahat kami malam hari ini, kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.